kita simak, kita ikuti bersama Mau'idhah Hasanah yang pada siang ini mohon berkah disampaikan oleh beliau yang mulia Al-Habib Khuraish Baharun. Kepada beliau kami persilahkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa nastarshiduh wa nu'minu billahi wa la nushriku bihi ahada wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyan mursyida. Allahumma salli wa sallim bi ajallis salawati wa ajma'iha wa azkat tahiyyati wa awsa'iha ala sayyidina wa maulana Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Al-mukarramun wal muhtaramun yang sama-sama kita hormati, kita muliakan dan kita harapkan barakah ilmu dan doanya para habaib, para kiai, para imam khususi, para sepuh dan bini sepuh. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberkahi setiap langkah dan usahanya dan memberikan kesehatan dan keberkahan dalam kehidupannya, amin ya rabbal alamin. Yang kita hormati aparat pemerintah dan kaum akademisi yang hadir, mudah-mudahan senantiasa konsisten di dalam membawa kedamaian, keamanan dan pelayanan kepada rakyat negara kesatuan Republik Indonesia yang sama-sama kita cintai dan kita hormati, serta senantiasa kita doakan keluarga besar almarhum wal maghfurlah Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Uthman Al-Ishaqi, wabil khusus keluarga besar guru kita bersama, murabbi kita, lentera dalam kehidupan kita, Hadratus Syekh Kiai Haji Ahmad Asrari Al-Ishaqi, baik ibu nyai maupun putra dan putrinya, segenap keluarga dan keturunan dzurriyyahnya dan para pecinta-pecintanya. Mudah-mudahan
keberkahan terbesar dari majlis yang agung dan mulia pada pagi hari ini akan tercurah kepada beliau dan kepada seluruh jamaah Al-Khidmah yang sama-sama kita banggakan dan dirahmati oleh Allah. Ada adik-adik yang baru saya dengar namanya tetapi menggelora semangatnya. Mudah-mudahan kalian yang tergabung dalam titik-titik community akan senantiasa dijaga oleh Allah, diberkahi oleh Allah, diselamatkan oleh Allah, dan dijadikan orang-orang yang saleh dan salehah. Jamaah Al-Khidmah yang dirahmati oleh Allah, mari kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan nikmat serta karunia-Nya yang telah menetapkan, memilih dan menentukan kita untuk bersama-sama pada hari ini menjadi orang yang dipilih untuk bahagia, menjadi orang yang dipilih untuk diampuni dosanya, menjadi hamba Allah yang dipilih untuk dikabulkan hajatnya, menjadi hamba Allah yang insya Allah setelah umur panjang sehat walafiat akan ditutup usianya dalam husnul khatimah dan dikumpulkan baik di barzakh maupun di akhirat bersama junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan didampingi oleh guru kita Hadratus Syekh Ahmad Asrari Al-Ishaqi radhiyallahu an, amin ya rabbal alamin. 25 tahun yang lalu kira-kira, setelah acara haul di Simpang 5, masih teringat saya dengan guru kita bersama Romo Yai Asrari mengunjungi tempat ini. Belum ada tembok, belum ada tiang-tiang semegah dan seberkah ini. Yang ada baru saung terbuat dari bambu yang kami datang pada malam hari itu dalam keadaan hujan. Saya teringat apa yang beliau katakan pada malam itu setelah membaca doa dan Fatihah. Beliau berkata, insya Allah dari tempat ini akan menjadi salah satu pintu surganya umat Nabi Muhammad untuk masuk kepadanya kelak di hari kiamat. Terkadang saudara, orang-orang yang saleh saat berbicara mereka mewakili cahayanya Allah dalam sebuah firasat. Beliau bukan seperti kita asal bicara atau berharap, tetapi orang-orang saleh, para aulia, jika menyampaikan sesuatu berita yang akan datang dengan nada kepastian, maka pada saat itu dia memandang dengan jelas lewat cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah." Berhati-hatilah terhadap firasatnya orang mukmin, karena sesungguhnya apa yang dia ucapkan adalah hasil dari penglihatan mata batinnya, kebersihan hatinya, ketajaman basirahnya,
yang mampu melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh mata, karena sesungguhnya mata yang ada di kepala kita ini hanya memiliki kemampuan 5% untuk melihat, sementara mata yang ada di dalam dada kita ini, jika seandainya tidak dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan mampu melihat dan tembus bahkan sampai kepada akhirat. Bahkan pandangan-pandangan ahlillah, jika sudah memandang seseorang, maka itu diibaratkan dengan sebuah ayat yang berbunyi, innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adillah. Terkadang kita berhadapan dengan orang saleh dalam keadaan berlumuran dosa, punya keinginan di dalam hati untuk berbuat dosa. Namun ketika orang saleh itu memandang kita, tiba-tiba hilang keinginan berbuat dosa, timbul penyesalan di dalam hati dari dosa yang kita perbuat. Lalu tidak ada lagi nasihat, tanpa nasihat ataupun bimbingan konseling khusus, tiba-tiba ahli maksiat itu bertaubat kepada Allah dan menjadi orang yang saleh sampai saat ini. Ini terbukti dan banyak sekali terjadi kepada guru kita Hadratus Syekh. Bagaimana orang-orang yang tidak kenal dengan Allah, hanya karena beliau memandang wajahnya dan dia memandang wajahnya, lalu terjadilah kebetulan yang disengaja oleh Allah, turunnya taufik dan hidayah tanpa bicara, tanpa nasihat yang khusus, tanpa bimbingan yang berhari-hari, tiba-tiba orang tersebut telah menjadi orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah keuntungan bagi kita semua, menjadi murid daripada beliau, menjadi orang yang mengenal beliau, dan kepada mereka yang sudah mengenal beliau saat masih hidup, jadilah orang yang istimewa, jadilah orang yang tidak mengecewakan. Jangan sampai mereka yang baru-baru mengenal beliau, atau bahkan beliau sudah wafat baru mengenalnya, menjadi orang yang lebih dekat zahir dan batinnya kepada Hadratus Syekh. Dan ini sangat memalukan sekali. Di dunia mungkin dia tidak akan merasa, tetapi di akhirat dia akan menangis, dia akan menyesal, dia akan menjerit melihat kenyataan bagaimana sebenarnya orang-orang yang dekat dengan orang-orang saleh, orang-orang yang dekat dengan orang-orang ahlillah, dan orang-orang yang dekat dengan kecintaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kalau kita saksikan sekarang ini, subhanallah, saya tidak yakin ada yang datang ke sini untuk cari makan. Saya tidak yakin ada orang yang datang ke sini untuk mencari uang atau tujuan apapun selain mengharap berkah dan ridho Allah lewat guru kita Hadratus Syekh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innallaha idza ahabba 'abdan", sesungguhnya Allah jika cinta kepada seorang hamba, nada Jibril, dia memanggil Jibril, "Ya Jibril, inni uhibbu fulanan fa'hibbah", sesungguhnya aku cinta kepada fulan, maka cintai ya kamu, karena dia saya cinta kepadanya. Lalu apa yang dilakukan oleh Jibril? Maka Jibril turun dari Hadratullah menuju ke langit pertama, ketujuh sampai langit yang pertama.
Dia berkata, ya ahlas sama, wahai seluruh yang ada di penduduk langit ini, innallaha qad ahabba fulanan fa'ahibbuhu. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mencintai fulan, dan Allah memerintahkan kalian semua untuk mencintai orang ini. Fayudau lahul qabulu fil ard. Lalu apa reaksi dan keistimewaan serta khususiyah dari orang yang sudah dicintai oleh Allah, dicintai oleh Jibril, dan dicintai oleh seluruh penduduk langit? Kata Nabi, fayudau lahul qabul fil ard. Dia diterima di muka bumi ini, dia disayangi di muka bumi ini, dia diikuti di muka bumi ini. Ada berapa ratus ribu, mungkin di atas 1 juta, 2 juta jamaah khidmah pada keseluruhannya. Kalau kita lihat sosoknya almarhum wal maghfurlah hadratus syekh, bukan orang yang memiliki ketampanan lebih, bukan memiliki kegagahan dalam segi fisik yang lebih. Beliau orang yang tidak tampan tetapi wajahnya bercahaya. Beliau orang yang tidak gagah, malah cenderung kecil badannya. Tetapi berapa banyak ketika Allah subhanahu wa ta'ala telah mencintai seseorang dengan bentuk zahir yang tidak sesempurna dan ideal seperti yang diinginkan banyak orang, yang tampan dan besar badannya, saya yakin tidak akan mampu mengumpulkan manusia sebanyak ini tanpa dengan rupiah dan imbalan apapun. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka yang seperti ini sadari, saudara, Anda telah dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari sekian banyak manusia untuk masuk ke dalam salah satu pintunya Allah, dan salah satu pintunya Allah itu adalah beliau. Anda tinggal meneruskan berjalan masuk lebih dalam lagi, mengambil mutiara dan permata yang ada di dalamnya, memakan dan meminum makanan dan sajian yang disiapkan di dalamnya. Putar kembali apa yang menjadi nasihat-nasihatnya dalam kaset-kaset yang sangat banyak, MP3 yang sangat banyak. Buka lagi kitab-kitab beliau, tanya kepada siapa yang lebih tua, buatlah pengajian-pengajian mudzakarah tentang beliau, apa yang dikerjakan, apa yang pernah dilakukan, apa yang menjadi istiqamahnya, apa yang menjadi kejadian yang bisa diambil hikmahnya. Ini adalah merupakan suatu hal yang penting, sebab sepertiga daripada Al-Quran itu isinya adalah cerita, saudara. Sepertiga Quran itu isinya adalah cerita. Tetapi jangan pernah meremehkan tentang riwayat, manakib dan cerita, karena Allah subhanahu wa ta'ala memastikan di dalam cerita yang diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran kepada Nabi Muhammad, Allah memastikan dengan mengatakan, wa kullan nagussu alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu fuadak. Semua yang saya ceritakan kepadamu, bahkan Nabi Allah Musa berulang-ulang diceritakan oleh Allah, Nabi Adam berulang-ulang di banyak surat diceritakan oleh Allah. Apakah Allah tahu bahwa ini tidak akan membuat bosan? Mungkin akan membuat bosan bagi orang yang hatinya tidak ada nur. Tetapi orang yang di dalam hatinya ada nur, di dalam pikirannya ada himmah untuk membawa risalahnya Allah, untuk menyampaikan hidayah kepada manusia, maka setiap cerita yang didengarnya adalah linuthabbitu bihi fuadak. Bagaimana manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dibaca di mana-mana, maka sudah selayaknya jamaah al-khidmah untuk mulai pelan tapi pasti mengumpulkan manaqib-manaqib sebelum orang-orang tua, orang-orang yang pernah bareng dengan syekhuna, orang-orang yang pernah berjalan dan berbagi pengalaman, satu demi satu sudah meninggal.
adalah Habib Abdullah Al-Haddar. Sudahkah digali dari beliau tentang Hadratus Syekh? Adalah Habib Tahir. Sudahkah digali dari beliau tentang Hadratus Syekh? Ada Habib Ahmad bin Hasan, Habib Ahmad Al-Kaf, ada Kiai Sufyan, ada banyak lagi, dan mereka semua sudah kembali kepada Allah, membawa mutiara-mutiara yang mungkin belum pernah diucapkan dan diceritakan kepada kita, yang andai diceritakan kepada kita akan membawa nilai tambah dari keimanan dan mahabbah serta i'tiqad kita kepada beliau. Dan ini penting, saudara sekalian. Nabi Muhammad 10 tahun setelah mendapatkan wahyu tidak menyuruh umatnya sholat, tidak menyuruh umatnya zakat, tidak juga puasa, apalagi haji. 10 tahun bukan waktu bukan waktu yang sebentar. 3.600 hari setelah Nabi membaiat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, bukan sholat yang diajarkan oleh Nabi. Karena Nabi itu mendapat perintah sholat setelah Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu tahun ke-10 dari kenabiannya. Diangkat jadi Nabi usia 40, Isra Mi'raj usia 50. Baru sholat, berarti 10 tahun. Nabi Muhammad dan para sahabatnya tidak ada kewajiban sholat 5 waktu. Quran belum banyak turun ayatnya. Puasa dan haji serta zakat. Lalu apa yang dikerjakan oleh Rasul? 10 tahun sahabat rentang-renteng bersama Nabi. Apa yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW? Apa yang diberikan oleh Nabi Muhammad kepada sahabat-sahabatnya? Yang diberikan oleh Nabi Muhammad kepada sahabatnya bukan bentuk ibadah zahir, tetapi bentuk ibadah batin, dan itu menjadi asas dan fondasi dari seluruh ibadah zahir, yaitu al-yaqinu wal i'tiqad wal mahabbah lillahi wa li rasulih. Ini yang hadir puluhan ribu hari ini. Di setiap hatinya tidak sama kadar i'tiqadnya kepada Hadratus Syekh. Di dalam hatinya tidak sama kadar mahabbahnya kepada almarhum Hadratus Syekh. Dan ketahuilah, itu adalah ketetapan dekat atau tidaknya kita di akhirat dengan beliau, dan jadi ketetapan sedikit atau banyak berkah yang akan kita terima saat kita hidup di sini. Hidup adalah pilihan, dan tidak ada pemaksaan di dalam jamaah khidmah harus cinta mati kepada Hadratus Syekh, tidak ada. Karena apa? Karena semua sadar bahwa cinta itu adalah rahmat yang khusus, yang tidak oleh Allah diberikan kepada sembarangan orang, saudara. Coba lihat bagaimana di saat Nabi Muhammad SAW ada di Mekah. Pembesar-pembesar yang terhormat itu justru kehilangan cinta di dalam hatinya kepada Nabi Muhammad. Budak-budak sahaya justru Allah pilih untuk menjadi orang yang mencintai Rasulullah SAW. Demikianlah apabila di hati kita sudah ada rasa i'tiqad, mahabbah, yakin kepada tariqah, senang kepada jam'iyah al-khidmah, dan cinta kepada Hadratus Syekh, itu ibarat pohon yang bukan ketika itu sudah ada di dalam hati kita lalu dengan sendirinya akan tumbuh berkembang, belum tentu. Tahun ini bisa tumbuh berkembang, tahun besok bisa mati. Artinya bahwa keberadaan kita sebagai murid-murid beliau harus senantiasa diperbaharui, ditajdid al-ahad dengan adanya majlis-majlis seperti ini, dan dengan lebih banyak lagi mendengarkan wasiat, tausiah, dan sirah atau sejarah Hadratus Syekh Maulana
Ahmad Asrari Al-Ishaqi radhiyallahu anhu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, saya khawatir keadaan beliau akan seperti keadaan Nabi Muhammad SAW. Waktu Nabi Muhammad ada di telaga Haud, Nabi Muhammad menyambut mereka yang datang untuk diberi minum, tetapi malaikat kemudian dengan cepat menghalau mereka. Dihalau untuk dijauhkan dari Rasulullah SAW. Rasulullah berkata, "Ya Allah, mereka adalah orang-orang yang saya kenal." Bahkan di dalam lafaz hadisnya, "Haula ashabi." Orang yang pernah ada bareng dengan saya, orang yang pernah jalan bareng dengan saya, orang yang mungkin pernah makan bareng dengan saya. Kenapa mereka dijauhkan? Kata Allah, "Innaka la tadri mata ahdatsu ba'dak." Kamu tidak tahu wahai Nabi Muhammad, setelah kamu meninggal apa yang mereka lakukan. Setelah kamu tidak ada lagi jasadnya, apa yang telah mereka perbuat. Hadratus Syekh demikian juga di akhirat. Akan terpukul perasaannya jika seandainya menyaksikan ada orang yang dia kenal, yang dia pernah doakan, yang dia pernah ajak jalan bersama, yang pernah satu majelis dengannya, yang pernah nangis di hadapannya, yang pernah memegang tangannya untuk baiat, lalu tiba-tiba di hari kiamat nanti dijauhkan orang tersebut oleh Allah, tidak diizinkan untuk mendekat kepada beliau. Lalu beliau akan bertanya kepada Allah, "Ya Allah, itu adalah orang yang saya kenal." Dan Allah akan mengatakan, "Wahai hambaku Muhammad Ahmad Asrari, mereka kamu kenal, tapi kamu tidak tahu setelah kamu wafat apa yang mereka lakukan." Na'udzubillahi min dzalik. Dalam kehidupan ini, saudara, jangan pernah berharap selamat dengan amal soleh saja. Tidak ada amal soleh yang kita lakukan sekarang ini yang bisa kita andalkan. Kalau merujuk kepada apa yang dikatakan oleh Sayyidi Taifah Al-Junaid, bahwa untuk solat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah apa yang khusyuk dari bagiannya. Kalau 4 rakaat khusyuk waktu takbiratul ihram, maka takbiratul ihram saja yang nyantol di akhirat untuk solat zuhur kita misalnya. Fatihahnya kosong, rukunya kosong, sujudnya kosong, hanya bertakbiratul ihram. Apakah ini yang akan kita andalkan? Ataukah umrah kita? Ataukah haji dan puasa kita? Ataukah salat kita? Sementara dikatakan semua ibadah yang tidak diiringi oleh hadirnya hati pada saat kita mengerjakannya, fahiya lil uqubati aqrab, orang ini lebih pantas untuk disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah, orang yang beribadah lebih pantas untuk disiksa oleh Allah karena di dalam ibadahnya tidak ada hati yang hadir. Ibadah, salat udah enggak jelas. Ramadan enggak karu-karuan. Halal haram kadang-kadang tidak tersaring untuk kita makan. Baca Quran ibaratnya hanya suara saja yang kenal. Kadang berzikir kepada Allah, dalam zikirnya dia justru bermaksiat kepada Allah. Lalu dengan ini semua kita berharap selamat di hadapan Allah? Enggak bisa, saudara. Tidak bisa kita selamat hanya dengan amal-amal sampah yang kita lakukan setiap hari. Salatnya sampah, Qur'annya sampah, zikirnya sampah. Terus mau selamat dengan itu di akhirat? Dari mana? Terus apa yang akan menyelamatkan kita di akhirat? Ataukah kita pasrah saja
masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Sayyidina Anas bin Malik, sahabat terakhir yang meninggal. Sahabat yang saya saat masih kecil dibawa oleh ibunya, dikatakan, ya Rasulullah, ini anak saya hadiahkan buat engkau, saya wakafkan buat engkau. Lalu Rasulullah mendoakannya dengan mengatakan, ya Allah panjangkan umurnya, ya Allah berkahi hartanya, ya Allah berkahi anak-anaknya. Doa sederhana dari Nabi Muhammad SAW, spontanitas dari Nabi Muhammad SAW. Tetapi doa Nabi Muhammad tidak ada yang sederhana, walaupun hanya satu ucapan saja. Bahkan Nabi Adam ketika 40 tahun dengan munajat tingkat tingginya sebagai seorang nabi, berdoa kepada Allah, bermunajat kepada Allah, minta ampun kepada Allah atas pelanggaran dari apa yang dia lakukan di sorga sehingga dia diturunkan, Allah tidak jawab 40 tahun. Tapi kemudian dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala hanya dengan 3 kalimat pendek dan sederhana saja. Apa itu? Allahumma bihaqqi Muhammad illa ghafartali. Ya Allah, dengan berkat Muhammad ampuni enggak saya ya Allah. Jibril langsung turun, Saudara. 40 tahun. Bahkan dikatakan dalam riwayat tidak ada satu jengkal bumi ini kecuali Nabi Adam pernah sujud di situ meminta ampun kepada Allah. Enggak dijawab oleh Allah. 40 tahun. Tapi kurang dari 1 detik Allah langsung merespon dengan mengatakan, engkau wahai Adam telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah bertanya, dari mana kau kenal Muhammad padahal tidak diciptakan, belum diciptakan? Kata Nabi Adam, saya melihat di seluruh kubah-kubah surga tidak ada yang berdiri megah terkecuali tertulis di atasnya la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Maka aku tahu dan yakin tidak ada Allah menyandingkan nama hambanya dengan nama agungnya kecuali hamba itu adalah manusia terbaik dari hambanya Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, sadaqta walaulahu lama khalaqtuk. Benar kamu wahai Adam, dan kalau bukan karena Muhammad aku tidak perlu menciptakan kau. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu berdoa 1-2 kalimat saja dijabah oleh Allah. Sampai Anas bin Malik menjadi orang yang paling terakhir sahabat meninggal, paling banyak hartanya, dan dia berkata, aku telah menguburkan anak dan cucuku sebanyak 80 orang dengan tanganku ini. Dia berkata, tidak ada di dalam Islam yang membuat aku gembira melebihi 1 hadis Nabi. Ketika Nabi Muhammad SAW kedatangan ayat wahyu dari Allah, maka Nabi Muhammad bersedih, menangis, takut, pucat, dan beberapa kali pingsan. Lalu disampaikan wahyu itu kepada sahabat Nabi. Di situ ada Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu anhum. Ada ashab al-asharatul mubasysyarah bil jannah. Ada manusia-manusia hebat. Begitu Rasul menyampaikan ayat tersebut, hal ataka hadithul ghashiyah, wujuhun yawma idin khashi'ah, amilatun nasibah. Mereka bekerja, mereka sujud, mereka sedekah, mereka haji, mereka ini amilatun, tapi di akhirat nasibah, hanya dapat capek saja, tidak ada pahalanya. Amilatun, semua bekerja, berkarya, beramal. Nasibah, di sana tidak dapat apa-apa.
bahkan tasla naran hamiyah, lalu digiring masuk ke neraka jahannam. Na'udzubillahi min dzalik. Sahabat tidak kuat mendengar hadis ini, mendengar ayat ini. Sahabat tidak mampu mendengar bagaimana ada orang yang sudah melakukan ibadah tapi di sana terhitung hanya dapat capek saja dan tidak punya nilai ibadah pahala. Apakah sahabat demikian amalnya? Tidak. Semakin soleh seseorang, semakin merasa jelek dirinya. Semakin soleh seseorang, semakin menuduh dirinya, bukan merasa lebih baik daripada orang lain. Justru ketika ada orang yang merasa lebih baik daripada orang lain, pastikan dia bukan orang baik. Orang soleh meyakini satu kaidah, man nadhara ila nafsihi bi'ainir ridha nadarallahu ilaihi bi'ainis sukhti. Kalau ada orang yang memandang dirinya dengan mata kebanggaan, bangga, senang, merasa punya sesuatu, ketahuilah bahwa Allah pada saat itu melihatnya dengan mata kebencian kepada orang tersebut. Demikianlah didikan Rasulullah kepada sahabatnya. Sampai ketika datang ayat adab, seakan-akan ayat ini buat saya. Kalau ada ayat nikmat, mereka berdoa dengan sungguh-sungguh mudah-mudahan diberi oleh Allah, padahal ayat itu untuk mereka. Menangis mereka. Tiba-tiba dari belakang ada yang bertanya kepada Rasulullah. Angkat tangan dari belakang. Ya Rasulullah, siapa orang itu? Sampai detik ini tidak ada ulama yang berani memastikan orang itu namanya Fulan bin Fulan. Padahal hadisnya masyhur luar biasa. Dia bukan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Dia bukan Ashabul Badar, bukan. Karena tidak diketahui orang ini. Tapi sampai sekarang, tadi Habib Abbas membawakan juga, kalau ada ceramah nanti bulan Maulid, pasti ini ayat hadis akan dibawa juga. Tapi siapa yang meriwayatkan, bertanya kepada Nabi, sampai detik ini tidak ada yang bisa memastikan siapa. Artinya apa? Sengaja oleh Allah Subhanahu wa taala dipilih orang yang tidak terkenal, bukan Abu Bakar, Umar dan Utsman serta Ali, untuk memberikan harapan kepada kita bahwa kita juga bisa, walaupun kita bukan orang yang terkenal. Dia bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, kiamat itu kapan? Rasul kaget dengar orang ini berani tanya kiamat, sementara dirinya saja pingsan, sahabat-sahabat utamanya nangis kayak anak kecil. Kok orang ini tahu-tahu nanya? Dipikir mungkin ini orang nggak paham, orang mu'allaf baru masuk Islam. Sampai Nabi bertanya begini, ma'adatalaha, kamu nanya kiamat, punya persiapan apa? Ini kita semua pasti akan nyampe kepada hari itu. Kita semua pasti akan ada di padang mahsyar, pasti. Kita semua pasti akan melintas sirat, entah jatuh terpelanting ke neraka, atau kita tetap bisa berjalan karena ditolong oleh seseorang. Kalau karena amal soleh kita, tidak mungkin. Kita pasti akan nyampe ke sana. Nabi bertanya, kamu punya persiapan apa? Berani bertanya tentang hari kiamat, punya persiapan apa? Coba dengarkan jawabannya. Jawaban yang membuat kita bahagia. Jawaban yang memberikan kepada kita optimisme. Kata sahabat ini, sahabat yang majhul ini, ma'adattu laha bi kathrati salatin wala siyam. Ya Rasul, saya bertanya tentang hari kiamat bukan karena saya banyak salat. Saya tidak mempersiapkan menyongsong hari kiamat dengan banyaknya salat, dengan banyaknya puasa.
Terus kata sahabat ini, ghaira anni uhibbullaha wa rasulah. Saya hanya cinta kepada Allah dan Rasulnya. Gimana kamu mengaku cinta tapi nggak banyak sholat? Benarkah kamu mengaku sayang cinta tapi kamu nggak banyak puasa? Puasa, sholat dan puasa ini satu pemberian anugerah tersendiri. Tapi mahabbah ini juga pemberian dan anugerah tersendiri. Dan mahabbah ini adalah satu dari tiga yang dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran. Wallahu yakhtassu birahmatihi man yasha. Terkadang orang banyak ibadahnya tapi dia miskin dari mahabbah. Terkadang orang rajin sholatnya tapi dia tidak mendapatkan bagian daripada mahabbah ini. Kasihan orang yang seperti ini. Dia tertipu dengan amalannya, padahal Rasul sudah jelas mengatakan la yadkhula ahadakumul jannata bi amalihi. Enggak bakal, tidak akan pernah salah satu dari kalian ini masuk surga dengan amalnya, enggak pernah. Bahkan sahabat nanya kepada Rasul, wala anta ya Rasulullah, engkau juga ya Rasul? Wala ana, saya juga tidak bakal masuk surga dengan amal ibadah saya. Illa ayyataghammadani Allahu birahmatih, kecuali kalau Allah memberikan rahmat kepada saya, maka saya pasti masuk surga walaupun amalan saya sedikit. Inilah saudara yang dikatakan oleh sahabat, la ma'adattu laha bi kathrati salatin wala siyamin wala ghaira anni uhibbullaha wa rasulah. Saya enggak banyak ibadah, saya cuma punya cinta dalam hati. Pada siapa? Kepada Allah. Lewat siapa? Lewat Nabi. Sekarang yang hadir kepengen dah cinta kepada Allah dan kepada Nabi? Kepengen apa tidak? Terus bagaimana caranya padahal Nabi sudah wafat? Tidak akan pernah seorang cinta kepada Allah kecuali lewat Nabi Muhammad. Dan tidak akan pernah orang tahu dan cinta kepada Nabi Muhammad terkecuali lewat orang-orang yang di dalam hatinya menjadi wakil daripada saluran lautan cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita yakin beliau Syekhana Ahmad Asrari adalah salah satu dari orang tersebut. Maka Allah subhanahu wa ta'ala sudah mengikat kalian dengan beliau, sudah mengikat kalian dengan beliau, membukakan pintu beliau kepada kita. Masuklah. Dan belum tentu jika kita keluar kita akan mendapatkan pintu seperti beliau ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, di zaman yang semakin sulit seperti sekarang ini, saya teringat satu ijazah yang diberikan oleh beliau di tempat ini kepada saya. Beliau mengijazahkan kepada saya karena waktu itu saya punya masalah terkait dengan status saya. Lalu beliau memberikan ijazah sebagai jalan keluar, dan alhamdulillah mungkin sebagian apa yang saya dapati sekarang ini karena keberkahan daripada ijazah yang beliau berikan kepada kami. Atau nanti saya sampaikan kepada beliau, Gus Baik, silahkan nanti diambil dari beliau. Ja'alana Allahu mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wal 'afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.